Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan hasil laporan PKL kami di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adrianto Rahmat Basuki Sarjana Farmasi Apoteker selaku dosen pembimbing lahan dan juga Ibu Agustin Wijayanti MSc APT selaku dosen pembimbing kampus. Langsung saja, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Wiro Saban nomor 1 Yogyakarta merupakan rumah sakit tipe B pendidikan milik pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki instalasi farmasi rumah sakit yang terbagi menjadi bagian ruang farmasi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gudang obat, depo farmasi IGD, depo farmasi IBS, depo farmasi ICU, depo farmasi kemoterapi, ruang konsultasi obat, dan ruang rapat. Sumber daya manusia terdiri dari 12 apoteker, 24 tenaga teknis kefarmasian, dan 4 orang tenaga administrasi. Pelayanan kefarmasian, indikatornya yaitu kepatuhan resep, tidak ada insiden kesalahan, waktu tunggu obat racik, dan waktu tunggu obat jadi. Jenis kegiatannya yaitu bersifat manajemen berupa pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan perbekalan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan pelaporan, serta evaluasi. Perencanaan yang didasari pada daftar formularium rumah sakit, daftar formularium nasional, kebijakan direktur tentang obat, usulan sistem dari komite farmasi terapi, dan usulan dari unit-unit terkait, misalnya laboratorium, radiologi, dan lain-lainnya, dan konsumsi penggunaan obat dan BHP dari sistem SIM-RS. Di rumah sakit ini dilakukan perencanaan obat tahunan yang didasarkan dari penggunaan rata-rata tahun lalu tiap item obat dan dibuat oleh apoteker penanggung jawab bagian pengadaan. Pengadaan yaitu merujuk pada obat generik, terbatas pada daftar formularium rumah sakit secara kompetitif, adanya komitmen pengadaan, jumlah obat yang diadakan harus sesuai dengan perkiraan kebutuhan nyata, dilakukan manajemen keuangan, kemudian prosedur tertulis dan transparan, pembagian fungsi, dan program jaminan mutu produk. Kemudian penerimaan dengan alur penyedia dikirim ke gudang farmasi dengan faktur, kemudian petugas gudang akan memeriksa kesesuaian barang dengan faktur tersebut, dan apabila sudah sesuai maka petugas akan menandatangani faktur tersebut. Kemudian obat dan BHP dimasukkan dalam inventory sistem gudang. Penyimpanan di rumah sakit ini, obat disimpan sesuai kaidah penyimpanan obat di gudang. Obat disimpan sesuai stabilitas obat atau suhu secara alfabetis, FIFO, FEVO, dan kategori obat. Monitoring suhu agar tetap terkontrol menggunakan termometer hygrometer dan dipantau setiap hari dengan buku monitoring suhu. Serta kartu stok obat manual dan elektronik di inventory system. Pendistribusiannya melalui satelit farmasi rawat jalan, rawat inap, depo farmasi ICU, IGD, IBS, dan kemoterapi. Selain itu, pendistribusian khusus pasien rawat inap dengan menggunakan floor stock. Selain menggunakan floor stock, yaitu untuk pasien khususnya yang dalam keadaan darurat, menggunakan emergency kit. Pemusnahan dan pelaporan di Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta, alur pemusnahan obat dan BHP adalah obat-obatan yang kadaluarsa dan rusak dikumpulkan terpisah, dilabel dan dicatat, lalu dimusnahkan melalui kerjasama dengan instalasi kesehatan lingkungan. Resep dipisah antara yang mengandung narkotik dan psikotropik. Setelah 5 tahun, maka dilakukan pemusnahan resep. Pemusnahan resep dilakukan dengan cara dibakar atau sesuai ketentuannya. Dan selanjutnya dilakukan pembuatan berita acara pemusnahan. Untuk pelaporannya terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal meliputi pelaporan penggunaan obat dan alkes, laporan pendistribusian aplikasi di inventory sistem SIM-RS, serta laporan keuangan.
Sedangkan laporan eksternal yaitu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pelaporan penarkotika, psikotropika, laporan penggunaan obat BPJS, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu evaluasi dilakukan setiap awal tahun. Poin-poin evaluasi yaitu ketersediaan sepanjang tahun, laporan kekosongan, permasalahan pengadaan. Evaluasi ini diharapkan ada kebijakan untuk tahun berjalan berikutnya. Pelayanan farmasi klinik dikerjakan oleh apoteker dan dibantu oleh TTK. Dalam pelayanan farmasi klinik tersebut terdapat pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dan dispensing steril. Resep rawat jalan dilakukan di satelit farmasi rawat jalan dan depo farmasi IGD. Yang resep rawat inap itu ada 2 tipe, yaitu resep individu digunakan untuk pasien pulang dari rawat inap, dan juga ada resep ODD atau one daily dose yang digunakan untuk pasien masih rawat inap. Berikut merupakan gambaran depo farmasi. Yang pertama yaitu di IGD, yang kedua di ICU, dan yang ketiga di IPS. Dispensing steril dan handling sitostatika. Dispensing steril yaitu dilakukan oleh SDM yang terlatih dengan bukti sertifikat, ruangannya memenuhi syarat, peralatannya digunakan yaitu lemari BSC tipe 1 untuk dispensing steril, dan tipe 2 untuk sitostatika atau kemoterapi serta sesuai dengan pedoman SOP. Handling sitostatika yaitu menggunakan lemari BSC tipe 2. Selain itu harus dilakukan sterilisasi ruang menggunakan lampu UV selama 30 menit selama 2 kali sebelum dan sesudah rekonstitusi. Selanjutnya, LAF disterilkan dengan lampu UV selama 10-15 menit dan dilakukan swab alkohol 70% sebelum dilakukan rekonstitusi. Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.